Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan tentunya harus bahagia. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan anak-anak. Nah, pembahasan hari ini temanya adalah tentang peran orang tua dalam permainan hayalan. Hayalan loh, bermain loh, anak-anak gitu. Jadi, kita lihat tentunya ketika kita bicara anak usia dini, lagi-lagi selalu saya sampaikan, selalu ada kata bermain, selalu ada pola tingkah laku semuanya juga dengan bermain. Nah, kali ini pembahasannya gimana nih kalau kita sebagai orang tua ketika anak melakukan permainan hayalan. Nah, kita sebagai orang dewasa tentunya juga kita pernah lah ya, atau bahkan mungkin bisa jadi, sering atau pernah lah setidaknya melakukan berhayal gitu ya. Berhayal ingin menginginkan sesuatu atau mewujudkan sesuatu gitu. Nah sekarang kita bicaranya adalah anaknya nih, gitu ya. Karena bicaranya berhayal pasti otomatis akan daya imajinasinya juga tinggi. Nah gimana nih peran orang tua ya? Nah teman-teman semua, baik, pendidik PAUD atau, orang tua gitu ya, kita kan selalu ingin meningkatkan mereka dengan, terkait dengan pemahaman mereka, imajinasi mereka gitu. Nah, salah satunya adalah dengan menghayal, salah satunya dengan daya imajinasi, fantasi mereka itu tahu nggak, fantasi mereka, hayalan mereka itu dapat meningkatkan, kognitif mereka gitu ya, daya imajinasi mereka, hayalan mereka itu. Nah, gimana sih kalau kita mau, memberikan hal itu? Pertama adalah mungkin kita harus mengurangi, waktu anak-anak menonton TV atau main game. Nah, ini berat nih ya, karena memang, saat ini mungkin kalau TV sudah intensitasnya sudah mulai berkurang ya, tetapi justru anak-anak sekarang lebih banyak di fase yang nggak bisa lepas dari HP, atau nggak bisa lepas untuk main game. Nah gimana nih kalau kita mau menerapkan itu? Artinya adalah, ya waktu menonton TV atau waktu main game itu dipakai untuk bermain secara kreatif. Nah anak-anak mulai nih harus kita, arahkan mereka untuk bermain hayalan dengan dunia luar, tentunya juga yang, fantasi mereka atau hayalan mereka yang memang mereka ciptakan gitu ya, dengan, permainan mereka. Ini, eee, kita mensupport ya sebagai orang tua. Jadi salah satunya adalah dengan kita kurangi untuk bermain game atau menonton TV supaya mereka punya, waktu untuk bermain yang secara kreatif. Salah satunya adalah dengan memberikan mereka untuk menciptakan hal-hal atau hayalan-hayalan yang mereka ciptakan dengan sekreatif mungkin. Nah, berikutnya adalah, nah, teman-teman tahu nggak kalau anak-anak berhayal, ya kan? Kadang-kadang, mungkin kita akan berpikir, daya imajinasi mereka tuh kayak gitu banget ya, ini apaan sih, nggak masuk akal banget gitu. Masa dari balok yang dia apa tuh namanya, dia susun gitu, balok yang dia susun, terus dia langsung berpikir bahwa ini adalah bangunan yang tinggi, terus bangunan ini tuh ada ininya, ada ruangan ininya, terus tiba-tiba di bangunan tinggi itu dia merubah lagi ketemu susunan-susunan, segi-segi bentuk-bentuk lain, terus dia susun lagi, dia rubah lagi, terus dia berhayal lagi, atau mungkin, dengan, puzzle atau dengan gambar dia berhayal gitu ya, bahwa ini lingkaran ini adalah bentuk, bola gitu ya, tapi ketika dia cerita bola, dia berhayal lagi dalam bola itu dia bikin lagi ada, ternyata di dalam bola ini ada rumah, dalam rumah itu ada ini, terus gitu. Sebenarnya menyenangkan buat mereka, tapi ternyata buat orang tua bikin bosen gitu ya. Gimana dong menyikapinya? Sering nggak sih kita begitu? Aduh udah deh, mainnya jangan terlalu berhayal, terlalu tinggi-tinggi banget,
nggak maksimal banget gitu, kayaknya nggak ini banget sih gitu. Udah jangan sampai situ gitu. Terus kita meng-cut, tahu nggak? Kalau kita meng-cut mereka, daya imajinasi mereka, daya hayal mereka, itu otomatis kreativitasnya menurun. Karena apa? Kita harus justru mengasah ketika mereka lihat dari bola, lingkaran dia bikin bola, terus tiba-tiba dia berhayal ada rumah di situ, terus tiba-tiba dia buat rumah, terus tiba-tiba dia buat yang lain. Sebenarnya kan itu kan sedang mengasah otaknya, gitu ya. Artinya memang fasenya adanya di situ, gitu ya. Mereka nggak akan jenuh, mereka nggak akan bosan. Justru ini is so fun, gitu ya, menyenangkan banget. Tapi orang tua ada di fase itu. Jadi gimana dong? Ya kita harus apa ya, jangan turuti kata hati kita bahwa kita tuh bosan ngeliat anak-anak bermain dengan hayalan gitu. Tapi kita justru harus memberikan supporting mereka gitu ya. Kita lihat, kita pantau, terus bahkan boleh kita terlibat dengan mereka. Gitu ya. Terlibat artinya dalam permainan mereka berhayal. Jadi itu lebih menyenangkan karena situ juga ada komunikasi yang baik ya antara orang tua dengan anak gitu ya. Nah, berikutnya adalah waktu untuk anak. Beri anak-anak waktu yang menyendiri agar daya hayal mereka berkembang. Jadi seperti kita lah ya, kayak orang dewasa. Sometimes kita juga perlu kan untuk me time gitu ya. Kadang kita perlu juga untuk sendiri gitu, untuk memberikan mungkin kalau orang dewasa lebih kepada mereka pengen me time atau pengen ketenangan waktu atau apa gitu ya. Ternyata di dalam kesendirian kita juga bisa berhayal juga ya, ada hal-hal yang mungkin ingin kita capai atau apa. Nah, begitu juga anak-anak. Jadi tetap anak-anak itu juga kita harus kasih space buat mereka. Ya, space buat mereka dalam arti mereka mau berkembang dengan lamunannya gitu. Nggak apa-apa gitu ya, it's normally aja gitu ya. Tapi tetap dalam pantauan orang tua. Nah, eee, kemampuan anak, ini adalah salah satu kita bicara peran orang tua dalam bermain hayalan. Kemampuan anak, biarkan deh anak mampu memutuskan perhatian yang berkembang secara alami. Nah, dengan cara begitu otomatis, cukup waktu yang terlibat dalam suatu kegiatan tanpa diganggu, gitu ya. Jadi, nggak apa-apa kok gitu, mereka, berdaya hayal tinggi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok mereka berimajinasi yang tinggi, it's okay, no problem gitu. Fine gitu ya. Fine dan fun gitu ya, mereka kan bahagia saja gitu, karena itu tadi, mereka butuh itu. Mereka butuh daya hayal, mereka butuh daya imajinasi, mereka butuh mengasah kognitifnya. Mereka butuh hal-hal yang memang mereka akan, eee, kreatif gitu ya dalam hal apapun. It's okay, nggak apa-apa. Justru kita harus memberikan space itu ya. Nah, ketika anak-anak sedang bermain dengan hayalan, ketika anak-anak bermain dengan fantasi gitu ya, kita harus tunjukkan ekspresi gitu ya. Tapi ya ekspresinya benar-benar emang, responsif banget gitu ya. Artinya, "Oh iya, ternyata oh iya," gitu. Kita ada, eee apa, gerakan emosional yang memang, connected banget gitu kepada, anak tersebut gitu ya. Artinya ketika dia memang berhayal ada sesuatu yang ada kapal besar ya, terus kapal besar itu gitu ya, di dalam kapal besar itu ada ini, terus ada permainan ini, ada ini, pindah-pindah gitu ya, di cerita permainan, terus cerita inilah, cerita dapur lah, atau cerita kamar lah, atau cerita lain dan segala nggak apa-apa, kita kasih ekspresi, "Oh ya? Terus gimana? Selanjutnya gimana?" Habis itu kapal itu ternyata ada binatang, ada ikan besar, ada ikan lumba-lumba, ada ini dan ikan itu terus. Nah, kita tetap memberikan ekspresi dengan, antusiasnya kita ada connecting ya kan, ada connecting dengan, hal yang mereka, sampaikan dari, daya imajinasinya gitu ya, daya hayal mereka dan pada akhirnya kan ketika kita bisa klik gitu ya, bisa connect gitu dengan ekspresi anak-anak gitu ya, ya otomatis pasti akan bahagia gitu ya. Anak bahagia tentunya juga ibu juga atau orang tua juga bahagia gitu ya. Nah, ayolah kita mulai, meningkatkan lagi. Saya yakin Bapak Ibu sebagai orang tua, terus juga
teman-teman yang sebagai guru gitu ya, baik guru PAUD gitu ya, artinya guru PAUD itu bisa dari guru kelompok bermain, guru atau daycare atau taman kanak-kanak gitu ya, dari Forma gitu ya, terus juga SPS, satuan PAUD sejenis yang terintegrasi dengan posyandu, atau guru SD yang berada di kelas rendah gitu ya, kelas 1, 2, 3 yang dalam arti transisi masuk ke SD, atau juga guru SD, guru SMP, SMA, artinya profesi pendidikan dan profesi apapun, ayo kita mulai tingkatkan kembali kesabaran kita. Nah, hal ini adalah concern-nya adalah di anak usia dini dan anak-anak yang sudah masuk di fase mereka transisi ke SD ya, kelas rendah 1, 2, 3. Yuk kita mulai tingkatkan lagi kesabaran kita dalam menghadapi suatu proses gitu ya. Proses mereka itu panjang, proses mereka itu ada di golden age gitu ya. Proses mereka itu mahal, proses mereka itu tidak akan terulang lagi ya. So, berikanlah kesabaran-kesabaran yang totally gitu ya kepada proses-proses mereka. Nah, anak-anak kadang rapuh ya dengan menciptakan dunianya. Yuk kita support lagi, kita bangkitkan kembali ya. Layaknya kita lah orang dewasa. Sometimes kita juga suka rapuh, sometimes kita juga suka sedih gitu ya. Tapi di fase ini yuk kita tingkatkan kesabaran kembali ketika mereka ada di fase yang pada saat mereka jenuh atau rapuh. Nah, kalau berikutnya adalah terkait dengan kreativitas. Anak tidak dapat kreatif jika orang tuanya nggak ada kepedulian, orang tuanya no respon, orang tuanya nggak menanggapi. Bagaimana dia akan bisa develop untuk kreativitasnya? Bagaimana dia bisa build up untuk kreativitasnya? Bagaimana dia bisa uh, selalu meningkat gitu ya dari fase-fase usia-usianya terkait dengan kreativitas kalau tidak ada supporting dari orang tua. Nah, teman-teman semua, ini adalah tema yang memang ada di sekitar kita, keseharian kita terkait dengan anak usia dini yang menyenangkan, yang bahagia, dan tentunya ini adalah golden age yang masanya tidak akan terlewati lagi gitu ya, dan tidak akan terulang lagi. So yuk kita kasih hal-hal yang baik, memori yang baik, hal yang berkesan, hingga nanti pada saat mereka dewasa adalah hal-hal kesan yang membahagiakan buat mereka. Terima kasih, salam bahagia, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.